Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lem Kumala Dewi dengan NPM 201305300 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu membuat skenario dan simulasi pembelajaran. Berikut videonya. Skenario pembelajaran yang saya buat adalah materi pembelajarannya bagian-bagian tumbuh dan fungsinya, dan interdisiplinernya berbasis keterampilan berpikir kritis. Elemen keterampilan berpikir kritis yang pertama adalah fokus, di mana aspek interdisiplinernya adalah disiplin IPA sesuai dengan topik pembelajaran. Bentuk kegiatan pembelajarannya adalah pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran ini peserta didik akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dalam mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari, dan itu termasuk komponen STEM. Selanjutnya adalah situation, di mana aspek interdisiplinernya adalah disiplin IPA, IPS, dan SBDP. IPA-nya adalah bagian-bagian tumbuhan, yaitu daun singkong. IPS-nya adalah kebun atau kehidupan lingkungan sekitar. Dan SBDP-nya adalah menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Seperti bentuk kegiatan pembelajarannya adalah pendidik membimbing peserta didik untuk menyebutkan bagian-bagian tumbuhan menggunakan alat peraga. Papan pintar mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya pendidik membimbing peserta didik untuk mengungkap pengalaman dengan salah satu tumbuhan untuk dijadikan titik awal memulai pembelajaran. Pendidik dapat mengarahkan untuk memulainya dengan mengajak peserta didik menyanyikan lagu Lihat Kebunku dengan menggunakan teknik penyampaian, yaitu anak-anak, agar kita lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Selanjutnya pendidik dapat mengarahkan untuk memulainya dengan contoh tumbuhan daun singkong dengan teknik penyampaian sebagai berikut. Anak-anak, pernah tidak kalian ke kebun untuk mengambil sayuran? Dan ini termasuk IPS, kehidupan lingkungan sekitar. Jika pernah, maka dilanjutkan dengan pertanyaan kembali. Daun apa saja yang pernah kalian petik tersebut? Bisa digambarkan di papan tulis? Iya, silahkan. Peserta didik kemudian menggambar bagian tumbuhan, yaitu daun, sesuai dengan apa yang mereka alami. Jika dibutuhkan, pendidik juga memperjelas bagian tumbuhan daun seperti berikut. Ada yang bisa menyempurnakan gambar bagian-bagian tumbuhan, yaitu daun ini? Sepertinya ada yang kurang, seharusnya ada apa lagi bagian helai daun? Pendidik kemudian menunjukkan video berisi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya untuk mengingat kembali tentang bagian tumbuhan. Dan ini komponennya adalah komponen STEM-nya, yaitu teknologi. Selanjutnya pendidik membimbing peserta didik untuk mengaitkan di kehidupan sehari-hari, terutama bagian tumbuhan daun pada pembelajaran kali ini juga. Tentunya pendidik mengambil contoh, yaitu bagian tumbuhan, khususnya daun singkong, di mana daunnya mirip dengan bagian tubuh manusia, yaitu jari-jari tangan. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan, apakah ada yang mirip dengan bagian tubuh kita? Yaitu jari-jari tangan. Sudah paham bagaimana cara menggambar jari-jari tangan? Iya, siapa yang berani menggambarkannya ke papan tulis? Selanjutnya adalah elemen clarity, di mana aspek interdisiplinernya adalah disiplin IPA dan bahasa Indonesia. Disiplin IPA yang saya gunakan adalah bagian tumbuhan, daun, dan mirip dengan bagian tubuh manusia, yaitu jari-jari tangan. Dan yang kedua, disiplin bahasa Indonesia, yaitu tangan atau jari-jari tangan itu digunakan untuk menulis dan masih banyak lagi. Kegiatan pembelajarannya adalah berdasarkan bagian tumbuhan, yaitu daun yang digambarkan oleh peserta didik. Pendidik membimbing peserta didik untuk mendeskripsikan salah satu bagian tumbuhan, yaitu daun singkong. Jadi bentuk daun singkong itu bagaimana? Yuk kita deskripsikan bersama-sama. Iya, ada tulang daun, di dalam helai daun, menjadi seperti jari-jari tangan dan berwarna hijau. Pendidik mendeskripsikan bagian-bagian tumbuhan secara umum dengan penjelasan jenis-jenis tulang daun dari beberapa contoh tumbuhan, khususnya di bagian helai daun, seperti mengaitkannya pada contoh peduli terhadap lingkungan hidup. Pendidik juga mendeskripsikan kepada peserta didik mengenai bagian tumbuhan, yaitu daun, bahwa bentuknya mirip dengan anggota tubuh kita, yaitu jari-jari tangan, yang bentuknya mengaitkan pada implementasi kehidupan sehari-hari. Nah, jadi fungsi dari tangan kita itu, khususnya bagian jari-jari tangan, digunakan untuk makan, untuk membersihkan rumah, untuk menulis, dan masih banyak lagi. Sama halnya dengan tumbuhan, di mana setiap bagian-bagiannya juga mempunyai fungsi masing-masing. Pendidik juga mendeskripsikan mengenai bagian helai daun apa saja yang juga jenis tulang daunnya mirip dengan susunan sirip ikan. Reason, untuk mendukung kesimpulan, kita harus punya alasan untuk mendukung dan memutuskan alasan yang dapat diterima.
Aspek interdisiplinernya adalah disiplin IPA dan IPS. Jadi, kegiatan pembelajarannya, pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan mengapa bagian tumbuhan, khususnya bagian helai daun, yaitu pada daun singkong dan daun mangga, dikatakan mempunyai jenis tulang daun seperti menyirip dan menjadi. Seperti yang sudah dijabarkan pada elemen clarity. Nah, mengapa bagian helai daun dikatakan menyirip atau menjadi dan menjadi? Pendidik mungkin menegaskan kembali deskripsi jenis tulang daun beserta kemiripannya dengan implementasi yang ada di dalam kehidupan. Serta pendidik juga menyertakan dengan penekanan terhadap deskripsi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya ada inference. Interdisipliner yang saya gunakan adalah interdisipliner disiplin IPA. Pendidik menyimpulkan bahwa tumbuhan terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsinya masing-masing dalam mendukung kehidupan, diperkuat dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dengan menyebutkan serta melompokkan jenis tulang daun dari beberapa tumbuhan. Dan ini komponen STEM-nya adalah matematis. Ya, tadi telah saya sajikan skenario yang telah saya buat. Kemudian Produk yang saya buat adalah papan pintar mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, kita ambil 4 bagian origami dan membuat pola daun berwarna hijau dengan menggunakan gunting. Sebelumnya sudah dibuat pola dengan menggunakan pulpen. Nah, maka jadilah daun dengan berjumlah 4. Selanjutnya, kita buat pola yaitu buah dengan membuat dengan pola origami berwarna merah jambu. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kemudian kita buat pola bunga, yaitu dengan membuat origami berwarna, dengan membuat polanya dengan menggunakan origami berwarna biru. Sebelumnya sudah kita buat pola ya, berbentuk bunga. Kita gunakan gunting lagi untuk menggunting pola-polanya hingga menjadi buka. Seperti ini. Kemudian untuk mempercantik bunganya, kita menggunakan origami berwarna kuning dan kita gunting lagi pola sesuai yang sudah kita buat dengan menggunakan gunting. Seperti ini. Setelah semuanya jadi pola-polanya, maka dari itu kita akan membuat akar. Nah, sebelumnya saya sudah menggunting kardus ini seperti ini yang menjadi 2. Kemudian selanjutnya adalah menyiapkan 5 kardus yang gunanya pemandu untuk menjelaskan alat peraga. Cara kita untuk menempelnya yaitu dengan menggunakan double tip seperti ini. Maka digabungkan dengan alat peraga yang lainnya yaitu dengan menggunakan kardus. Jadilah seperti ini. Ini untuk bunganya. Kemudian untuk daunnya tadi sudah. Dan sekarang tinggal menempelkan. Selanjutnya, agar papan pintar ini lebih menarik, maka pendidik bisa menggunakan alat bantu yaitu alat peraga ini. Yaitu sebagai batang, akar, daun, buah biji, serta bunga. Selanjutnya adalah menempel. Yang pertama kita tempel dulu di bagian kanan dan kiri. Jadi styrofoam yang sudah kita siapkan tadi digaris menjadi 2 belahan seperti ini dan kemudian ditempel. Di sini bagian tumbuhan dan di sebelah sini adalah fungsinya. Yang pertama itu adalah akar. Mari kita tempel bagian akarnya. Seperti ini. Ini adalah akarnya. Nah, kemudian kita tempel juga di bagian batang.
bagian batang sudah dipasang, kita akan menempelkan 4 daun. Kanan, kemudian di kiri. Nempelnya hanya 3. Yang satunya ditempel di alat penjelas. Jadi di sini. Setelah daunnya terpasang, kemudian kita pasang bunganya di bagian tengah. Setelah itu kita pasang bagian buah. Yang sudah kita buat polanya, lapisi dengan warna origami dari merah jambu. Setelah buahnya terpasang, kemudian selanjutnya kita akan menempel biji di bagian sini. Nah, setelah bagian-bagian ini terpasang, kemudian kita lihat di sini ada papan fungsi bagian tumbuhan. Nah, yang pertama fungsinya adalah akar. Yang pertama adalah akar. Akar fungsinya sebagai mengokohkan tumbuhan, kemudian menyerap air dari dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, yang kedua adalah batang. Nah, batang ini fungsinya adalah sebagai alat pengangkut mineral dan air, kemudian tempat munculnya daun, bunga, dan menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah daun. Nah, daun adalah tempat berlangsungnya fotosintesis atau memasak makanan pada tumbuhan. Kemudian mengandung zat hijau yang disebut juga sebagai klorofil. Selanjutnya ada bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan dari biji. Selanjutnya yaitu buah. Seperti yang kita lihat, buah. Nah, buah ini fungsinya adalah melindungi biji dan juga sebagai cadangan makanan untuk si biji. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, biji. Nah, biji adalah alat utama tumbuh berkembangnya tumbuhan. Nah, jadi biji ini sebagai penerus dari tumbuhan. Seperti ini alat peraganya. Jadi ingat ya. Dan ini papan fungsinya. Inilah alat peraga mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan menggunakan papan pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apakah ada yang tidak masuk sekolah? Alhamdulillah, masuk semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba ketua kelas, ya Eko, ayo pimpin doanya. Berdoa mulai. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Seperti yang kita ketahui anak-anak, bahwasanya tumbuhan itu memiliki banyak sekali manfaat. Nah, tumbuhan juga memiliki manfaat yaitu menghasilkan bahan makanan melalui proses fotosintesis yang berguna untuk kehidupan manusia seperti kita anak-anak. Dan tumbuhan juga dapat membuat lingkungan menjadi asri, menjadi sejuk, dan menjadi segar. Tumbuhan memiliki beberapa bagian yang tentunya memiliki beberapa fungsi tertentu. Nah, tumbuhan juga dapat makan, dapat bergerak, tumbuh, berkembang, bernapas. Nah, maka dari itu, yuk kita belajar mengenai apa saja sih fungsinya setelah kita tahu apa itu bagian-bagiannya. Ibu menggunakan alat peraga yang sudah ibu buat, yaitu papan pintar mengenal bagian tumbuhan dan fungsinya.
Nah, jadi yang pertama itu adalah akar. Akar fungsinya adalah mengokohkan tumbuhan, menyerap air dari dalam tanah, dan menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, batang. Batang itu berfungsi sebagai alat mengangkut mineral dan air, kemudian tempat munculnya daun, bunga, dan juga buah, serta menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada daun anak-anak. Apa ya fungsinya daun? Nah, daun ini fungsinya adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau memasak makanan dan mengandung zat hijau daun atau yang disebut juga dengan klorofil. Ini gambar daun ya anak-anak. Selanjutnya, setelah daun itu ada bunga anak-anak. Nah, bunga ini fungsinya apa ya? Ya, kita lihat di papan pintar ini. Fungsinya adalah sebagai alat perkembangbiakan dari biji. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Selain bunga, ada buah. Buah fungsinya adalah melindungi biji, kemudian sebagai cadangan makanan untuk si biji. Dan yang terakhir adalah biji. Apa ya? Fungsinya adalah sebagai alat utama untuk tumbuh berkembangnya tumbuhan. Nah, jadi sekarang kita sudah paham ya apa saja bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Anak-anak, agar kita lebih semangat lagi, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Lihat Kebunku. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Ya sip, good, pinter-pinter semuanya anak-anak ibu. Selanjutnya anak-anak, pernah tidak kalian pergi ke kebun untuk memetik sayuran? Iya, Eko, iya pintar. Eko, memetik apa? Daun apa yang kalian petik? Oh, daun singkong. Iya, coba ada yang bisa menggambarkan daun singkong? Iya, Eko, terima kasih. Tapi sepertinya anak-anak ada yang kurang nih dari helai daun yang digambarkan. Ada apaannya ya di helai daun? Iya, sip, ada tulang daun. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video yang berisikan tentang bagian-bagian dari tumbuhan serta fungsinya. Mari kita simak videonya. Tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk hidup. Tumbuhan memiliki beberapa manfaat, di antaranya 1. Menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Yang kedua, menghasilkan bahan makanan yang berguna bagi makhluk hidup seperti kita manusia. Yang ketiga, yaitu membuat lingkungan menjadi asri. Nah, tumbuhan memiliki beberapa bagian. Mari kita simak. Halo Sobat Pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Berikut adalah gambar dari bagian-bagian tumbuhan tersebut, yang mana terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar memiliki beberapa fungsi yang utama. Yang pertama yaitu mengokohkan tumbuhan, di mana fungsi akar ini membuat tumbuhan tersebut tumbuh kokoh. Yang kedua yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah yang berfungsi untuk tumbuhnya
tumbuhan tersebut. Yang ketiga yaitu menyimpan cadangan, contohnya pada tumbuhan seperti singkong dan wortel. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, akar dibedakan atas dua jenis. Yang pertama yaitu akar tunggang dan akar serabut. 1. Akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar yang terdiri dari satu akar besar dan akar-akar lainnya yang merupakan cabang. Biasanya terdapat pada tumbuhan berkeping dua atau digotil. Contoh tumbuhan yang akarnya tunggang adalah singkong, wortel, mangga, dan jeruk. Selanjutnya yaitu akar serabut. Akar serabut merupakan akar yang berbentuk seperti serabut. Biasanya akar-akar ini berbentuk kecil-kecil dan banyak. Contohnya terdapat pada tumbuhan yang berkeping satu atau monokotil. Tumbuhan-tumbuhan yang memiliki akar serabut diantaranya yaitu padi, jagung, dan kelapa. Bagian tumbuhan yang kedua. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang terdapat di atas permukaan tanah. Batang memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Sebagai alat pengangkut mineral dan air, 2. Sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah, yang ketiga yaitu menyimpan cadangan makanan, contohnya seperti tebu. Nah, berdasarkan bentuk-bentuknya, batang terbagi atas 3, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Batang berkayu contohnya seperti kayu jati, mangga, dan jeruk. Kalau batang berumput, contohnya terdapat pada tumbuhan rumput dan padi. Yang ketiga yaitu batang basah. Batang basah contohnya yaitu terdapat pada seledri dan daun bawang. Selanjutnya yaitu bagian tumbuhan yang ketiga. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau istilah untuk memasak makanan bagi tumbuhan. Daun juga banyak mengandung zat berwarna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas 2, yaitu tangkai daun dan helai daun. Berdasarkan jumlah helai daun tiap tangkai daun, maka daun dibedakan atas 2 nama atau 2 hal, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal yaitu daun yang terdiri dari 1 tangkai daun dan hanya memiliki 1 helai daun. Contohnya yaitu terdapat pada tanaman pisang. Yang kedua yaitu daun majemuk. Daun majemuk yaitu di mana pada 1 tangkai daun terdapat banyak helai daunnya. Selanjutnya, berdasarkan bentuk-bentuk daun, daun dibedakan atas 4 jenis, yaitu pertama daun sejajar. Contohnya yaitu terdapat pada tanaman jagung, di mana daun ini memiliki bentuk lurus dan panjang. Yang kedua yaitu daun menyirip, di mana contohnya yaitu pada tanaman seperti mangga, jeruk, di mana bentuk daunnya seperti tulang ikan. Yang ketiga yaitu daun melengkung. Daun melengkung terdapat pada tanaman daun sirih. Yang keempat yaitu daun menjari. Daun menjari yaitu bentuk daunnya seperti jari tangan kita. Contohnya yaitu terdapat pada daun pepaya atau daun singkong. Selanjutnya yaitu bagian tumbuhan yang keempat. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan biji. Bunga dapat muncul secara tunggal yang disebut dengan bunga tunggal, atau bunga dapat muncul secara bersamaan yang disebut dengan bunga majemuk. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota, dasar bunga, tangkai, kelopak, kelapa sari, dan benang sari, kepala putik, lalu tangkai putik. Dan terakhir adalah bakal biji. Berdasarkan kelompoknya, bunga dibedakan atas 2, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki kedua alat penyerbukan, yaitu benang sari dan kepala putik. Yang kedua yaitu bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu alat penyerbukannya, yaitu seperti benang sari saja atau contohnya putik saja. Nah, selanjutnya yaitu bagian tumbuhan yang kelima. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta sebagai cadangan makanan untuk biji berkecambah. Buah terdiri dari 2, yaitu daging buah dan biji. Bagian buah yang bisa dimakan disebut daging buah.
Selanjutnya yaitu bagian tumbuhan yang terakhir. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara benang sari dan putik. Biji berfungsi sebagai alat utama tumbuh berkembangnya tumbuhan. Biji dibedakan atas dua, yaitu biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua dikotil. Biji berkeping satu atau monokotil contohnya pada tanaman jagung dan kelapa. Sedangkan biji yang berkeping dua atau dikotil tumbuhannya yaitu contohnya mangga dan jeruk. Nah, sekian pembelajaran kita mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Anak-anak, setelah kita melihat video yang berisikan bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya, coba Ibu ingin bertanya, Nak, bagian-bagian tumbuhan tadi adakah yang mirip dengan anggota tubuh kita sebagai manusia? Iya, siapa yang tahu? Iya, Diana apa? Iya, mirip dengan jari-jari tangan kita. Nah, sudah paham bagaimana cara menggambar jari-jari tangan kita? Ayo, siapa yang berani untuk menggambarkannya? Tunjuk tangan. Iya, Eko lagi, iya maju. Iya benar, terima kasih Eko, silakan duduk kembali. Anak-anak, sekarang kita sudah tahu ya bagaimana bentuk dari daun singkong. Jadi bentuk daun singkong itu bagaimana anak-anak? Yuk mari kita deskripsikan. Iya pintar, daun singkong itu memiliki tulang daun yang bentuknya menjari seperti jari-jari tangan. Ada lagi? Iya Diana pintar, berwarna hijau. Ya sip, anak ibu pintar-pintar ya. Dan perlu kita ingat kembali ya anak-anak bahwasanya tumbuhan itu memiliki bagian-bagian yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, dan tentunya memiliki fungsi masing-masing. Selanjutnya, jenis-jenis daun juga ada sejajar, melengkung, menyirip, menjari. Kemudian untuk jenis tulang daun yang menyirip itu ada mangga dan jeruk, serta yang menjari ada daun singkong. Dan perlu kita ketahui anak-anak bahwasanya bagian helai daun yang jenis tulang daunnya mirip dengan susunan sirip ikan atau tulang ikan adalah daun mangga dan juga jeruk. Dan untuk yang menjari mirip seperti jari-jari tangan adalah daun singkong ya anak-anak. Serta fungsi dari jari-jari tangan kita itu adalah untuk menulis, untuk membersihkan rumah, membersihkan lantai, dan masih banyak lagi, sama halnya dengan bagian-bagian tumbuhan. Nah, mengapa? Karena bagian tumbuhan juga memiliki fungsi yang berbeda, seperti bagian tubuh manusia. Anggotanya memiliki fungsi masing-masing. Selanjutnya adalah penugasan. Nah, minggu lalu Ibu sudah memerintahkan kalian untuk membawa tumbuhan daun singkong dan juga tumbuhan mangga. Ya, sekarang karena kalian sudah membawanya, kelompokkan bagian helai daun yang merupakan bentuk daun menjari dan mana yang merupakan bentuk daun menyirip. Ya, nanti maju untuk mempresentasikan ya perwakilan kelompoknya. Iya. Oke, selanjutnya karena semua kelompok sudah maju, Ibu ingin bertanya. Nah, anak-anak, mengapa daun singkong itu dikatakan menjari dan daun mangga itu dikatakan bentuk daunnya sebagai menyirip ya? Ada yang tahu? Iya, Ibu jelaskan kembali ya, bahwasanya mengapa daun singkong itu dikatakan menjari? Karena daunnya bentuknya itu mirip dengan jari-jari tangan kita. Kemudian, mengapa daun mangga disebut sebagai bentuk menyirip? Ya, karena mirip dengan sirip-sirip ikan. Nah, sampai sini kita paham ya anak-anak bahwasanya bagian-bagian tumbuhan itu memiliki fungsi
yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sama halnya dengan bagian tubuh manusia yang juga memiliki fungsi dan peran masing-masing. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar walaupun dari rumah.